Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan pada siang hari ini kita sudah masuki kisah tentang peperangan yang sangat terkenal dalam sejarah. Bahkan banyak faedah yang bisa kita petik dari peperangan ini. Perang ini disebut Badar Kubra atau disebut dengan Perang Badar. Peperangan ini disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya surat yang ma'ruf yang sering kita baca, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, kemenangan Allah, wal fath, dan juga pembebasan kota Mekah. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud nasrullah di sini adalah perang Badar. Kenapa kemudian karena memang perang ini adalah perang perdana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi langsung berhadapan dengan musuh dengan jumlah yang sedikit, dengan peralatan yang terbatas, dan juga kendaraan yang terbatas. Namun karena kegigihan Rasul dan para sahabatnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan dalam perang ini. Bahkan perang ini juga disebut perang pembeda, bedakan antara hak dan yang batil. Karena setelah tragedi perang ini, maka kekuatan kaum muslimin semakin kokoh. Munculnya orang-orang munafik yang dulu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pura-pura masuk Islam. Dan banyak peristiwa akibat dari peperangan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun sebab terjadi peperangan ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pertempuran Dzul Uwaisirah itu, bahwa mata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada kafilah dari Quraisy yang cukup besar yang hendak melakukan pulang dari perniagaan di Syam menuju kota Mekah. Sampai-sampai dijelaskan di sini, kafilah tersebut membawa harta yang melimpah milik penduduk Mekah. Di antaranya 1000 ekor unta dengan muatannya, kemudian 50.000 dinar emas, dan beberapa harta yang lainnya.
Jadi Nabi SAW mendengar bahwa ada kafilah dari Mekah yang pulang dari Syam setelah berniaga pulang ke Mekah. Maka Nabi SAW ingin mengambil haknya, sebagaimana dulu dia dan para sahabatnya saat hijrah dirampas hartanya oleh orang-orang kafir itu, maka dia akan mengambil haknya kembali dengan cara merampas kafilah yang datang dari Syam menuju Mekah yang dipimpin ketika itu oleh Abu Sufyan yang bersamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi SAW dan para sahabatnya tidak berhasil menyergap Abi Sufyan dan seluruh barang dagangannya. Karena kecerdasan Abi Sufyan sendiri yang memang berpengalaman. Dia selalu mencari-cari tahu tentang Rasul dan para sahabatnya. Jadi di sini hanya perang taktik sebenarnya. Lah ketika itulah kemudian Abi Sufyan pun menyewa seorang penunggang kuda yang sangat cepat, dibayar dengan sangat mahal. Ketika dia sudah tahu dia terancam oleh pasukan Rasul dan para sahabatnya, maka dikirimlah sepucuk surat lewat penunggang kuda ini yang bernama Dhamdham. Kemudian si Dhamdham ini berhasil kemudian sampai di daerah Juhfah. Kemudian berjumpa dengan tokoh-tokoh musyrik Quraisy. Akhirnya sampailah surat itu kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal kemudian marah dan khawatir. Kenapa? Karena kalau seandainya Abi Sufyan tersergap, kemudian hartanya diambil oleh Rasul dan para sahabatnya, akan merugikan penduduk Mekah. Belum lagi permusuhan sebelumnya dengan Nabi saat Rasul berada di kota Mekah. Dari situlah makanya kemudian Abu Jahal pun mempersiapkan pasukan yang besar dan melibatkan seluruh tokoh-tokohnya, sampai jumlah yang kemudian mereka bawa itu melebihi jumlah kaum muslimin berlipat-lipat. Tetapi kemudian setelah berjumpa dengan Abi Sufyan membujuk Abu Jahal untuk tidak melanjutkan peperangan, disuruh balik ke Mekah saja. Toh juga Muhammad dan pasukannya tidak berhasil mengambil harta dagangan mereka. Tetapi Abu Jahal bersikeras bahwa harus tetap mengadakan peperangan, karena dia merasa sombong dengan jumlah yang banyak dan melihat jumlah sedikitnya kaum muslimin. Dia tidak tahu bahwa belum tentu jumlah sedikit dikalahkan dengan jumlah yang banyak. Karena Allah yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak, semua tergantung izin Allah. Sehingga tidak bisa kemudian berbangga dengan banyak pasukan atau kuat canggih persenjataan, karena kemenangan itu bukan dari situ. Kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam perang Hunain menjadi sebuah cobaan. Ketika pasukan kaum muslimin lebih banyak dibandingkan pasukan musuh, di awal peperangan kalah, walaupun di akhir peperangan menang. Di awal peperangan kalah karena kesombongan kaum muslimin, merasa lebih banyak jumlahnya. Tetapi rupanya mereka baru menyadari bahwa kemenangan bukan banyaknya jumlah atau canggihnya persenjataan, tapi kemenangan itu kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sinilah makanya kemudian Abu Jahal tetap meringsek kemudian masuk ke areal Badar. Dan Nabi SAW sudah menunggu di Badar. Dan atas kecerdikan beberapa sahabat, Nabi SAW menguasai beberapa sumur di Badar, dan itu tidak dimiliki oleh pasukan Quraisy, dan ini menguntungkan kaum muslimin.
Sebab kalau mereka kehausan, mereka ada air persediaan. Karena di tengah gurun pasir kan sulit mencari air. Dan ini akan merugikan dari pihak musuh ketika tidak ada air di antara mereka. Jadi mereka, Nabi dan para sahabat menguasai beberapa sumur untuk persiapan. Maka setelah kemudian berhadap-hadapan tentara kaum muslimin dan juga tentara kafir, maka terlibatlah sebuah peperangan yang disebut dengan mubarazah. Mubarazah ini artinya, ini kebiasaan di zaman dulu. Sebelum seseorang itu perang besar, maka biasanya ada yang disebut dengan adu tanding. Adu tanding, ini jagoanku. Lah ketika itulah maka Nabi SAW memerintahkan 3 sahabat untuk melawan 3 musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan 2 dimenangkan kaum muslimin dan 1-nya membuat cedera pas 1 sahabat dengan terputus kakinya 5 hari setelahnya meninggal. Lah dalam pertempuran ini Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan para sahabat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan yang banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5.000 pasukan para malaikat. 5.000 pasukan para malaikat turun. Dipimpin langsung oleh Jibril. Bayangkan kalau pemimpin malaikat turun tangan, mana ada perang yang tidak bisa dikalahkan. Jibril turun tangan dan menunggang kuda seraya mengatakan kaidum haizum, kaidum haizum. Jadi kudanya Jibril itu namanya haizum, kuda yang sangat putih, bergerak dengan 5.000 pasukan kaum muslimin sehingga membuat heran tentara musuh. Terkadang kepala melayang tidak tahu siapa yang menebas. Kemudian kaki tangan terputus dari badan, tidak tahu siapa yang menyerang. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dibantai oleh para malaikat. Lah dalam peristiwa inilah banyak sekali yang gugur dari pihak musuh. Pihak musuh ini banyak yang gugur. Yang menjadikan kerugian musuh itu adalah tokoh-tokohnya. Hampir semua tokoh-tokoh musyrik itu gugur di perang ini. Bahkan tokoh sentralnya Abu Jahal itu meninggal di perang ini dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang dia seorang jenderal, harusnya yang membunuhnya jenderal, baru terhormat jenderal lawan jenderal. Ini yang membunuh anak-anak, namanya Mu'ad dan Mu'awwid, keduanya putra daripada Afra. Ketika 2 remaja ini mendatangi Abdurrahman ibn Auf, kalau tidak salah, kemudian mengatakan, wahai ammi, yang mana satu yang namanya Abu Jahal itu? Maka Abdurrahman menunjukkan kepada seseorang yang di kepalanya ada ciri khusus. Itulah Abu Jahal, katanya. Maka tiba-tiba 2 orang ini menyerang Abu Jahal dan berhasil membunuhnya. Dan 2 anak muda ini sama-sama bersamaan membunuh Abu Jahal. Walaupun yang memenggal kepalanya, dipisahkan dari badannya, adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi dari sini bahwa ketika Abu Jahal meninggal dunia dan menjadikan tunggang langgang, banyak dari orang-orang kafir Quraisy itu yang menjadi korban, di antaranya 70 yang meninggal dan 70 menjadi tawanan. Yang lainnya kabur semuanya, balik lagi ke Mekah, termasuk juga Abi Sufyan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian peperangan dimenangkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tidak banyak yang korban dari kalangan para sahabat. Dengan gabungan Muhajirin dan Ansar, kemudian mendapatkan kemenangan dengan sangat gemilang, mereka pulang ke Madinah dan disambut oleh para sahabat dengan gembira. Dan itu membuat gondok orang-orang Yahudi, kenapa peperangan ini bisa menang. Kemudian mereka sok berani di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, iyalah kalian berperang menghadapi orang Quraisy, kalian menang, coba kalian hadapi kami, katanya. Pasti kalian kulumat dan pasti kalian kalah. Lah kabar ini sampai kepada Rasul, sesumbarnya orang-orang Yahudi itu. Dari situlah pemicu kenapa Nabi SAW terus memerangi orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi yang memerangi duluan kepada kaum muslimin, yang berakhir dengan pengusiran mereka dari kota Madinah. Intinya ini sekilas secara singkat gitu ya. Nanti kita akan jabarkan dari poin ke poin dalam perang Badar ini. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca sedikit demi sedikit peperangan ini. Di sini kita akan membahas sebab terjadinya peperangan. Sebagaimana tentang pertempuran Dzul Usyairah, bahwa kafilah Quraisy berhasil lolos dari sergapan Nabi SAW saat kepergian mereka dari Mekah menuju kawasan Syam. Dan tatkala telah dekat waktu kepulangannya dari Syam menuju Mekah, maka Nabi SAW mengutus Talhah ibn Ubaidillah dan juga Sa'ad ibn Zaid. Sa'ad ibn Zaid, dua-duanya satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nah, salah satunya Talha dan Sa'ad. Ya. Jadi yang dipilih oleh Nabi SAW tidak sembarang orang. Kemudian kata pengarang di sini, setelah Rasul mengutus Talha dan juga Sa'ad ke arah utara untuk memantau perkembangan macam mana beritanya, akhirnya kafilah yang dipimpin Abi Sufyan pun melintasi tempat mereka berdua. Keduanya langsung bergegas kembali ke Madinah dan memberitahukan kepada Nabi SAW perihal kafilah tersebut. Versi riwayat menyebutkan bahwa beliau ketika itu tengah dalam perjalanan menuju Badar. Kafilah tersebut membawa harta yang melimpah, yang kesemuaannya itu adalah milik penduduk Mekah. 1000 ekor unta yang syarat dengan muatan bernilai lebih kurang 50.000 dinar dan yang lainnya. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk Mekah. Sebab kalau seandainya ini berhasil diambil, otomatis ekonomi di Mekah kan goyang. Karena bagaimanapun kebutuhan mereka banyak dipasok dari luar. Oleh karena itulah maka Nabi SAW mengumumkan kepada kaum muslimin, baru mengatakan, ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Semoga saja Allah menjadikannya harta rampasan bagi kalian. Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta rampasan atau ghanimah dalam bahasa Arab. Di zaman dulu ghanimah tidak boleh diambil. Di zaman Bani Israel itu kalau menang dalam peperangan kemudian mendapatkan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu tidak boleh dimanfaatkan, dibuang begitu saja. Tetapi kemudian syariat Islam berubah sehingga Nabi SAW mengatakan, wa uhillat li al-ghanaim, telah dihalalkan kepadaku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada umat sebelum. Makanya Rasul mengatakan seperti itu, ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka, maka keluarlah, song-song ambil tuh harta itu, semoga Allah menjadikan harta rampasan bagi kalian. Kenapa Rasul
menyuruh untuk merampas. Bukankah syarat Islam tidak boleh melarang merampok, mencuri, mengambil hak orang lain, ghasab dan yang semacamnya? Kenapa Rasul perintahkan untuk mengambil harta orang-orang Mekah? Sudah saya katakan dari awal, Rasul tidak mengambil. Rasul hanya mengambil yang merupakan hak milik dia dan milik para sahabatnya. Karena sewaktu para sahabat hijrah itu, banyak para sahabat yang kemudian dirampas ekonominya, diambil rumahnya, diambil tanahnya, diambil perhiasannya, hartanya, sehingga para sahabat yang hijrah itu hanya membawa pakaian di badan saja dan tidak membawa harta sama sekali. Termasuk kisah yang ma'ruf adalah beberapa para sahabat Nabi SAW yang pulang atau hijrah ke Madinah tanpa harta. Suhaib Ar-Rumi, ma'ruf kisah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini memang bukan orang Arab, dia orang Romawi, tapi kemudian hijrah ke Mekah, meminta suaka di Mekah, kemudian menjadi pembisnis ulung dan kaya raya. Setelah mendengar Nabi SAW muncul, maka dia pun masuk Islam dan baik keislamannya. Sampai pada waktunya kemudian ketika para sahabat sudah sebagian mereka hijrah ke kota Madinah, Suhaib menyusul dengan membawa hartanya, tapi di tengah jalan dihadang oleh para pembesar Quraisy yang berakhir dengan apa? Merebut harta semuanya dan dia disuruh pergi tanpa ada harta di badan. Tapi saat berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Suhaib Ar-Rumi dan mengatakan, Rabiha bai'u Abi Yahya. Semoga Allah memberikan keberuntungan atas jual beli wahai Abu Yahya, kunyah daripada Suhaib. Engkau sudah berjual beli dengan baik dengan Allah. Biarkan harta itu diambil mereka, nanti Allah akan ganti. Itulah yang disebut dalam kaidah yang sering saya katakan, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi. Ketika para sahabat meninggalkan harta mereka, semua karena Allah. Mereka ingin mempertahankan agamanya, sehingga kemudian mereka pulang ke kota Madinah dalam rangka hijrah mencari kehidupan baru. Allah ganti dengan kehidupan yang layak di Madinah. Allah limpahkan lagi kekayaannya sehingga mereka bisa tenang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang meninggalkan sesuatu, contohnya apa? Orang haji, kita menghabiskan uang hanya untuk jalan-jalan. Ya memang kita menghabiskan uang begitu saja, tapi kita tinggalkan uang itu karena Allah. Dan Allah pasti akan ganti kalau kita yakin. Makanya Rasul mengatakan, tabi'ul hajjata wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah haji dan umrah karena kedua ibadah itu bisa menghilangkan kefakiran. Pasti diganti. Orang yang umrah, orang yang haji, nanti Allah ganti, karena dia sudah meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan ganti yang jauh lebih baik lagi. Lanjut, kemudian dalam hal ini beliau tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta, akan tetapi menyerahkan pilihan kepada keinginan mutlak. Padahal kita tahu bahwa kalau Nabi memerintahkan perang, siapapun tidak boleh tidak ikut. Kalau Rasul sudah perintahkan perang, tidak boleh satu pun tidak ikut, kecuali ada uzur. Kecuali di perang Badar, karena ini perang perdana. Dan pemicu perang Badar sendiri adalah kepentingan orang-orang muhajirin, bukan ansar. Kan yang punya kepentingan orang muhajirin, ingin mengambil harta mereka yang ketika mereka hijrah diambil orang Quraisy. Jadi tidak ada kepentingan orang ansar di sini. Tapi sebagai bentuk jiwa korsa, kalau dalam tentara ini solidaritas gitu ya, sesama saudara seiman, maka mereka pun berusaha untuk menolong dengan jerih payah mereka, membantu orang-orang muhajirin untuk mengambilnya.
Sehingga Nabi SAW karena kepentingannya untuk orang-orang muhajirin, bukan ansor. Sementara perintah perang perang Badar itu hanya untuk penyergapan kepada Abi Sufyan, makanya Rasulullah SAW tidak menekankan para sahabat semuanya untuk ikut. Jadi yang di ladang ya tetap di ladang, yang di kebun ya tetap di kebun, yang sedang safar ya tetap safar. Tidak ada penekanan di sini. Tapi pun walaupun demikian, siapapun yang sukarela menjadi tentara-tentara Badar, maka kelak mereka akan diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang terlibat dalam perang Badar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Siapapun yang terlibat dalam perang Badar, silahkan lakukan sekehendakmu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Contoh konkretnya adalah ketika terjadi mata-mata di tengah kaum muslimin, ketika Nabi SAW hendak menyerang Mekah, kan di situ ada mata-mata yang hendak membocorkan penyerangan. Ingat, mata-mata dalam Islam itu dibunuh. Kalau dia membocorkan rahasia negara secara syariat Islam, mata-mata dibunuh. Dalam bahasa Arab disebut jasus. Lah ketika itu ada mata-mata, namanya Hatib ibn Abi Balta'ah, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Tiba-tiba dia ngirim surat, kemudian mengutus seorang wanita, kemudian dibayar, dan disuruh surat itu sampai ke Mekah sebelum Rasul mengirim pasukan ke sana. Tapi Jibril datang, Nabi SAW bahwa ada surat yang dibawa seorang wanita yang akan membocorkan penyerangan ini. Maka kemudian Rasul memerintahkan Ali dan satu sahabat untuk mengejar wanita itu. Setelah ketangkap, wanita itu tak ngaku. Kata Ali, kalau kau tak mengaku, kami akan telanjangi dan auratmu akan tampak di mana-mana. Akhirnya wanita itu ketakutan, kemudian diserahkan surat itu. Rupanya surat itu dari Hatib ibn Abi Balta'ah menuju keluarganya yang ada di kota Mekah. Maka akhirnya kemudian Hatib pun disidang oleh Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu marah dan emosi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, si Hatib sudah munafik. Da'li adrib unuqah. Biarkan aku tebas lehernya." Inilah kalimat Umar bin Khattab, biarkan aku tebas lehernya. Artinya biarkan aku membunuhnya, menunjukkan hukuman jasus itu dibunuh. Karena Umar menawarkan untuk membunuhnya. Berarti hukuman mata-mata dibunuh karena dia menyebarkan rahasia negara. Tetapi kemudian Rasul SAW tidak langsung mengiyahkan. Rasul itu nabi yang bijak, dia akan bertanya alasannya karena Hatib juga seorang sahabat. Makanya Rasul mengatakan, apa yang membuat engkau melakukan itu wahai Hatib? Kenapa kau lakukan seperti itu? Bukankah ini membahayakan kaum muslimin? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak tega dan tidak mau melakukannya. Tapi keluargaku ada di Mekah. Bisnisku ada di Mekah. Orang-orang yang kucintai ada di Mekah. Saya hanya memikirkan keluargaku di sana. Kalau sampai kau menyerang di sana, apa nasib keluargaku? Bisa saja mereka terbunuh dan begitu seterusnya. Maka kemudian Umar bin Khattab bunuhnya. Tapi Nabi SAW mengingatkan satu hal kepada Umar. Ya Umar, kali ini maafkan Hatib. Jadi ketika Rasul mengatakan, bukankah Hatib dulu terlibat di perang Badar? Sementara Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Silahkan lakukan sesukamu, Allah sudah ampuni kalian. Karena dia sudah terlibat di perang Badar, maafkan saja. Itulah bagaimana orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini nanti punya keistimewaan tuh. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang tidak terlibat. Dia ada keunggulan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke bab yang kedua,
besarnya kekuatan pasukan Islam dan distribusi komando. Rasulullah SAW bersiap-siap untuk bertolak sementara, ikut serta bersama beliau sebanyak 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 317. Angka-angka ini baik 313, 314 atau 317 ini mirip dengan tentara Talut ketika melawan Jalut. Tentara Talut ketika melawan Jalut, tentara Talut itu banyak sebenarnya, ribuan. Tentaranya ribuan. Tetapi yang ribuan itu tidak bisa memenuhi standar ujian. Jadi ketika kemudian lewat di sebuah sungai, kata Talut, kalian tidak boleh minum kecuali hanya satu teguk. Nah sementara mereka itu kan sudah jalan entah berapa mil jauh, mereka haus. Ketika melihat air, jangan lagi melihat air, nggak melihat air saja kayak fata morgana orang haus itu. Apalagi betul-betul melihat air kan begitu. Tapi Talut mengatakan, siapa yang minum lebih dari satu tegukan, jangan ikut perang. Dari situlah banyak yang gugur. Sehingga ketika betul-betul berhadapan Talut dengan Jalut, hanya tersisa 313 atau 317, persis seperti perang Badar jumlahnya. Dan kita tahu bahwa Jalut ini postur tubuhnya besar dibandingkan tentara Talut. Tetapi bukan itulah kemenangan. Saya ulangi dari awal, kemenangan itu izin anak muda namanya Daud. Dan Daud ini seorang penggembala kambing. Dia punya ilmu kepiawaian melempar serigala dan sekali lempar tepat. Jadi Daud ini yang kelak akan jadi nabi itu memang penggembala kambing dan suka melempar serigala yang mengganggu kambingnya. Anehnya lemparannya selalu tepat gitu, tidak pernah meleset. Dengan skill inilah kemudian ketika tentara yang 314 atau 313 ini ketika melihat tentara yang banyak yang besar-besar, mereka pun ciut, tidak berani maju. Apalagi yang ngajak duel itu langsung Jalut. Kemudian Talut mengatakan kepada pasukannya, siapapun yang bisa mengalahkan Jalut, dia akan menikahi putriku dan dia akan mewarisi tahtaku. Disitulah akhirnya Daud alaihi salam ketika menghadapi Jalut hanya dengan lemparan batu saja. Karena dia ngelempar batu suka. Lempar batu ke kepalanya pecah mati. Ya. Makanya kemudian setelah peperangan ini Daud menikahi putrinya Talut dan menjadi raja setelahnya. Makanya satu-satunya nabi yang dianugerahi pertama kali dari nabi-nabi Bani Israel kerajaan dan kenabian itu cuma Daud. Itu yang perdana pertama, baru diwariskan ke Sulaiman. Dan selepas itu tidak ada lagi. Ya, jadi intinya bahwa angka ini disesuaikan dengan angka yang terjadi saat perang Talut melawan Jalut. Kemudian pengarang merinci, riwayat yang lain menyebutkan 83 atau 86 dari kalangan muhajirin dan 61 dari suku Aus serta 170 dari suku Khazraj. Lihat, tentara di Badar itu kebanyakan Ansor, bukan muhajirin. Padahal yang punya kepentingan muhajirin, tapi yang banyak terlibat orang-orang Ansor. Bagaimana mereka mencintai saudaranya luar biasa. Orang-orang Ansor terhadap orang-orang muhajirin, jiwa korsanya luar biasa untuk saling melindungi sesama mereka karena sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggalang kekuatan besar untuk keberangkatan ini dan juga tidak mengambil persiapan yang matang sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda saja. Padahal dari Madinah ke Badar kan cukup jauh, ya. Jalan kaki lelah juga. Jadi cuman bawa 2 ekor kuda. 1 kuda ditunggangi oleh Zubair ibn Awam,
dan satunya lagi oleh Al-Miqdad ibnul Aswad Al-Kindi. Zubair ibn Awam, suami dari Asma bintu Abi Bakar, kemudian melahirkan Abdullah ibn Zubair. Semasa bayi, karena Aisyah radhiyallahu anha adalah saudari daripada Asma, jadi Abdullah ini suka digendong. Nah, biasanya kan anak laki-laki bayi lebih disukai dibandingkan anak perempuan. Apalagi comel gitu ya. Anak laki-laki kan suka digendong ke sana kemari ya. Sehingga orang-orang memanggil Aisyah itu sebagai Ummu Abdillah. Kunyahnya Aisyah Ummu Abdillah, padahal Abdullah bin Zubair bukan anak dia, anak saudarinya Asma. Ya. Tapi karena suka digendong-gendong Aisyah, maka disematkanlah kemudian kunyah Aisyah dengan sebutan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ya kunyah seperti ini. Punya anak tidak. Buktinya Aisyah tidak punya anak, boleh juga disebut kunyah. Bahkan di zaman Rasul ada anak kecil belum balik namanya Abu Umair. Pakai Abu juga kan. Bukan kalau sudah ikut sunnah baru diganti nama abu-abu gitu, enggak, atau umum enggak ya. Ini sunnah ya, memang sunnah seperti itu, dipanggil dengan nama anaknya. Nah, kemudian Al-Miqdad ibn Aswad Al-Kindi, sahabat ini sangat dicintai orang Syiah, padahal dia juga sahabat ahli sunnah. Kita mencintai semua sahabat, tapi orang-orang Syiah ini entah kenapa dia suka dengan Al-Miqdad ibn Aswad ini. Dan mereka mengatakan setelah meninggalnya Rasul, semua murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, semua murtad kecuali 7 atau 8 sahabat. Salah satunya Al-Miqdad ibn Aswad ini. Kemudian kata pengarang, mereka juga hanya memiliki 70 ekor unta. Kenapa bawa unta? Ya untuk memikul barang-barang perbekalan, beras, nasi, jagung, rawon, semua di situ ya. Artinya untuk perbekalan, kalau enggak itu kan nggak mungkin dibawa sendiri. Dan itu juga menghemat tenaga masalahnya. Apalagi unta ini binatang aneh, binatang yang bisa berjalan di mana saja dan bertahan di mana saja, terutama di gurun-gurun pasir. Kemudian kata pengarang, masing-masing unta ditunggangi oleh 2 hingga 3 orang secara bergantian. Sementara Rasulullah SAW berdiri beserta Ali dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Jadi Nabi SAW dia bersama 3 orang. Dia sendiri, Ali, Marsad bin Abi Marsad, saling gantian tunggangan. Kalau Rasul di atas nampak Ali capek, Rasul turun, Ali naik gitu ya. Nanti nampak Marsad ini lelah, Ali turun, Marsad naik gitu. Dan ini bentuk apa? Tawadhu'nya Nabi. Tawadhu'nya Nabi seperti itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Ali dan Marsad ini sangat kelelahan, maka Nabi SAW mendahulukan mereka untuk di atas unta. Kemudian karena mereka segan dengan Nabi SAW, masa dia suruh jalan kaki? Harusnya kan Rasul yang di atas gitu kan. Rasul mengatakan, kalian tidak lebih kuat dari aku. Kata Rasul, kalian tidak lebih kuat dari aku, sudah naik saja. Dan itu salah satu mukjizat Rasul. Bahkan riwayat walaupun dilemahkan, Rasul seorang Nabi itu dilebihkan memiliki 40 kekuatan laki-laki kekar. Jadi satu orang setara dengan 40 laki-laki. Kemudian di sini kali ini Nabi SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah, sekaligus sebagai imam salat. Namun tatkala sampai di Ar-Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Abdul Mundhir dan mengangkatnya sebagai penguasa sementara Al-Madinah menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah orang buta. Dia orang yang punya kebutuhan khusus, orang buta. Tetapi tidak menghalangi mendapatkan kemuliaan dalam Islam.
Karena sehat ataupun cacat di mata Islam itu sama. Bukan berarti orang sehat lebih utama, orang cacat tidak utama, terhina, tidak. Islam tidak memandang fisik. Makanya Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang rupa kalian atau fisik kalian. Terkadang orang yang cacat lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang yang sehat, ataupun sebaliknya. Lalu barometer kemuliaan pada apa? Maka Rasul menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang hartamu, yang memandang hati dan amalmu. Selama orang-orang cacat itu mereka beramal saleh, maka mereka bisa lebih mulia dibandingkan orang sehat. Lah Abdullah ibn Ummi Maktum itu tidak menghalangi kecacatan dia untuk menjadi orang mulia. Bahkan Ibnu Ummi Maktum ini ada kisah tersendiri dengan Nabi. Jadi saat Rasul berdakwah di depan orang-orang Quraisy itu, pembesar-pembesarnya dengan harapan masuk Islam, tiba-tiba dia main nyelonong saja ke tempat pertemuan Rasul dengan orang-orang Quraisy dan berteriak-teriak ingin masuk Islam. Sementara pembesar-pembesar Quraisy itu mereka merendahkan orang-orang ke sini, sehingga menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut terpengaruh, sehingga dia pun berpaling dan berbuka masa. Dari sinilah turun ayat menegur Nabi SAW, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta kepadanya. Apa salahnya orang buta seolah-olah seperti itu? Dia jelas mau masuk Islam, kau tolak. Sementara mereka yang tidak jelas masuk Islam, asik kok tongkrongi gitu. Lah dari sini maka Nabi SAW sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Apabila dia datang ke rumahnya, maka Rasul berdiri dan menyambutnya dan mengatakan, marhaban billadzi atabani rabbi. Selamat datang wahai orang yang karenamu aku dihukum Allah, katanya. Karena diturunkan abasa. Ini bukan kalimat celah, tidak, ini kalimat pujian. Gara-gara kamu aku ditegur Allah, kan gitu. Pujian, makanya Abdullah bin Maktum sangat dimuliakan di keluarga Nabi. Selalu diberikan madu, diberikan makanan lezat sebagai bentuk kehormatannya. Dan dia pun dipakarkan dengan Quran. Abdullah bin Maktum itu pakar dalam Quran, walaupun dia buta. Makanya dia dipercaya untuk mengurus masjid. Dan dia juga sebagai muadzin tetap yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasul. Ada 4 muadzin. Tentu pemimpin muadzin adalah Bilal. Kita syak lagi, tidak ragu lagi, Bilal ibn Maktum ini. Kemudian yang ketiga Abi Mahdhurah. Kemudian yang keempat Sa'ad al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir. Bilal dengan Abdullah ibn Ummi Maktum yang diajarkan kalimat taswib as-salatu khairum minan naum pada subuh ditempatkan di Masjidil Haram. Adapun maka dia menjadi muadzin di masjid pertama yang dibangun Rasul, di Masjid Quba. Jadi semua muadzin Rasul itu ada 4. Lah salah satunya Ibnu Ummi Maktum. Dan luar biasanya dia pun dipercaya untuk memimpin Madinah sebagai ganti kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu kemudian Rasul mengirim lagi 1 orang untuk menggantikannya, Abu Lubabah Ibnul Mungdir. Kemudian kata beliau, panji komando umum kali ini diserahkan kepada Mus'ab ibn Umair al-Qurasi. Mus'ab ibn Umair al-Qurasi al-Badri, dan ia sangat tampan. Ingat, Mus'ab ini jasanya besar dalam Islam. Karena kalau bukan karena Allah, kemudian karena kepiawaian Mus'ab ini, sulit para pembesar Ansor yang belakangan masuk Islam itu mereka masuk Islam. Seperti pemimpin Aus, Sa'ad bin Mu'ad, atau pemimpin Khajraj, Sa'ad bin Ubadah, atau pemimpin yang lainnya gitu. Mus'ab inilah yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melobi mereka. Kenapa? 1,
Mus'ab ini mantan orang kaya, punya wibawa. Dia orang kaya tapi diusir dari rumahnya gara-gara masuk Islam. Yang kedua, Mus'ab ini orangnya pandai berdiplomasi. Jadi mengatur kata, diksi yang baik itu pandai dia. Karena memang dakwah itu diperlukan itu kan itu. Dakwah kan modalnya ngomong, apalagi kan. Sehingga harus betul-betul punya. Kemudian yang lebih lagi adalah dia orang gantengnya orang Mekah. Jadi orang tampannya orang Mekah ini Mus'ab bin Umair. Perawakannya persis seperti Rasul gitu ya. Makanya ketika dia meninggal di peperangan disangkanya yang dibunuh Nabi, padahal Mus'ab itu karena perawakannya persis seperti Nabi. Ganteng orangnya, cakep orangnya, kalau ngomong orator, pandai berdiplomasi, macam-macam keunggulan Mus'ab itu. Dan Rasul tidak mengirim sembarang orang kalau berdakwah itu. Rasul mengirim seseorang yang memiliki banyak skill di situ. Bukan hanya ketampanan bicara, ahli lobby dan begitu seterusnya, tapi dia juga bukan orang biasa. Dulunya mantan orang kaya karena diusir dari keluarganya saja dia. Jadi pergaulannya bisalah menyesuaikan diri Mus'ab ibn Umair ini. Coba kalau seandainya dikirim Umar kan beda, emosian orangnya. Ya tentu akan beda lagi hasilnya. Maka Rasul juga cari yang tampan-tampan, cari yang bisa diplomasi. Makanya Mus'ab terpilih dan subhanallah, gara-gara Mus'ab bin Umair ini akhirnya 2 kabilah masuk Islam. Karena pemimpinnya masuk Islam. Hanya dengan ucapan yang lembut dari Mus'ab, akhirnya pemimpin 2 kabilah yang belakangan menjadi Ansar itu masuk Islam dikarenakan Mus'ab bin Umair. Walaupun demikian kematiannya sangat tragis. Dia mati di perang Badar. Kemudian Mus'ab ini ketika meninggal jasadnya, bukan perang Badar, ketika di perang Uhud, jadi jasadnya itu apabila ditarik kepalanya maka tampak kakinya, apabila ditarik kakinya tampak kepalanya. Pada orang kaya. Akhirnya Nabi SAW menarik ke kepala dan menutup kakinya dengan dedaunan. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Selanjutnya kata beliau, pasukan menjadi 2 batalion. 1 batalion Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bendera ini dinamai dengan Uqab. Yang kedua, batalion Ansar, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin dari Aus. Yang 1 kabilah semua masuk Islam karenanya. Makanya saat kematiannya Sa'ad ini, aras Allah bergoncang, 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya, dan Nabi SAW sangat sedih dengan kepergiannya. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kata beliau, untuk sayap kanan pasukan beliau mempercayakan komandonya kepada Az-Zubair ibn Awwam, sedangkan sayap kiri percaya kepada Al-Miqdad ibn Amr. Hanya kedua orang ini saja yang mengendarai kuda di pasukan kaum muslimin. Ini sebagaimana telah disinggung di muka. Adapun pasukan garis belakang diserahkan kepada Qais ibn Abi Sahsah, sedangkan komando umum tetap dipegang oleh beliau selaku panglima tertinggi dalam pasukan, maksudnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi dalam peperangan, karena perang ini langsung dipimpin Nabi. Baik, kemudian pasukan Islam bergerak menuju Badar. Nabi bergerak bersama pasukannya tidak memiliki persiapan. Lalu keluar dari arah celah Madinah dan berlalu melewati jalan utama yang mengarah ke Mekah hingga akhirnya sampai ke sumur Ar-Rauha. Dan tatkala berangkat dari sana, beliau memposisikan jalan menuju Mekah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah sebelah kanan yang menuju An-Naziyah. Maksudnya langsung tujuan Badar. Lalu beliau menelusuri pinggirannya hingga memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama Ruhkan. Lembah ini terletak antara An-Naziyah dan jalan sempit dari kawasan Safra. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan karena beliau mengutus Bas bin Amr al-Juhani dan
Adi bin Abi Az-Zaghba Al-Juhani untuk ke Badar sebagai mata-mata Quraisy, orang-orang mata-mata untuk mengawasi orang-orang Quraisy ini. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Ini saya ada panggilan call pula. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka